من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muttaqin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, yang telah memberikan keimanan masih di dalam hati kita, keislaman juga masih di dalam hati kita, sampai detik ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, dari rumah-rumahnya yang ada di muka bumi ini. Dan semoga Allah juga selalu mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, baginda Nabi kita sallallahu alaihi, dan pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang semoga Allah muliakan dan semoga Allah rahmati. Alhamdulillah kita kembali lagi bisa mendengarkan tausiah, ya, nasihat-nasihat yang kita dalam bab saling mengingatkan di sini. Bukan hanya saya mengingatkan antum semua, tapi Anda juga mengingatkan diri Anda sendiri. Ya, dengan ini, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah, nasihatilah saudara kalian, karena nasihat itu akan berguna bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang mana kita sudah tahu hadisnya. Dan juga dalam hari-hari ini, kita masih di hari-hari bulan Syawal. Tanggal berapa sekarang? 16 atau 15? 16 ya. Masih ada beberapa hari lagi buat yang belum sempat puasa Syawal 6 hari. Karena kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan full, jadi dia puasa dulu 30 hari atau 29 hari Ramadan, dia lengkapi yang belum, baru dia berpuasa 6 hari Syawal, dan dia akan mendapatkan puasa seperti setahun penuh, ya. 30 hari Ramadan seperti 300 hari, karena dikali 10. 6 hari Syawal seperti 60 hari, ya, jadi 360 hari seperti 1 tahun penuh. Jadi barang siapa yang gak berpuasa Ayyamul Bid juga di hari-hari ini, di bulan ini, gak ada masalah, karena sudah termasuk di 6 hari tersebut. Dan juga jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita yang cukup banyak di bulan Ramadan. Gak ada gunanya kalau Allah gak terima amalan tersebut. Jadi kita harus berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, terimalah amal-amalan kami,
yang ada di bulan Ramadan dan sebelum-sebelumnya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan berilah kami kesempatan untuk bertaubat ya Rabb, karena Engkau yang Maha menerima taubat, yang membuat taubat hambanya, lagi Maha pengasih. Kenapa kita harus berdoa dengan doa ini? Karena para sahabat, mereka itu sebelum masuk ke bulan Ramadan, mereka berdoa untuk dimasukkan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Adapun setelah selesai bulan Ramadan, mereka berdoa untuk diterima amalannya 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun penuh itu 6 bulan minta dimasukkan ke bulan Ramadan, 6 bulan diminta sama para sahabat itu untuk diterima amalan yang di bulan Ramadan tersebut. Karena gak akan bermanfaat amalan kita kalau gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan lupa, tanda-tanda amalan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau setelahnya kita bertambah amalan soleh kita. Itu tanda-tanda diterima amalan bulan Ramadan. Atau setiap amalan, setiap selesai kita beramal suatu ibadah, kalau amalan ibadah kita bertambah setelah itu, maka itu tanda-tanda amalan yang sebelumnya diterima. Begitu juga dosa, suatu dosa itu akan menarik dosa-dosa yang lain. Kalau kita gak cepat bertaubat suatu dosa atau suatu dosa, entah itu dosa kecil atau dosa besar, maka dia akan menarik dosa-dosa yang lain seperti magnet. Amal soleh juga seperti itu. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pembukaan sedikit yang bertepatan dengan waktu-waktu ini. Sebetulnya kita mau bahas sedikit tentang ayat yang dibaca oleh imam tadi, ya, rahimahullah wa waffaqahu, tentang surat Al-Luqman, surat Luqman, ya, di mana di awal surat Luqman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah. Dan telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Luqman ini siapa? Luqman ini ada perselisihan pendapat di antara ulama. Mereka ada yang menganggap Luqman ini adalah nabi, ada yang menganggap Luqman ini adalah orang soleh. Tetapi yang lebih kuat adalah beliau adalah seorang yang soleh, bukan seorang nabi. Beliau adalah seorang yang fisiknya pendek badannya dan warna kulitnya hitam, ya. Jadi beliau sendiri sebetulnya agak minder sama dirinya, ya, tapi sama manusia dipuji-puji beliau karena memiliki hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau seorang pejabat di kaumnya, di Bani Israel, di masanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, waktu Nabi Sulaiman setelah Nabi Daud, sebelumnya ada Luqman al-Hakim di pejabatnya Nabi Daud alaihissalam. Maka Luqman ini sering bertemu orang-orang, ditanya sama orang-orang, apa yang membuat kamu ini seperti ini? Maksudnya mempunyai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kamu seperti ini? Karena apa maksudnya yang dikerjakan sama Luqman sampai orang-orang itu mengikuti Luqman? Orang-orang itu sepakat sama segala perkataannya Luqman al-Hakim. Di tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan bahwa kata Luqman al-Hakim, aku menundukkan pandanganku, ghaddi basri wa kuffi lisani, dan aku menjaga lisanku. Aku gak mencerca orang lain, gak menggibah orang lain, gak memfitnah orang lain, ya. Lalu wa'iffah ta'mati, dan aku menjaga makananku. Makanan yang masuk ke dalam mulutku ini makanan halal maksudnya, bukan makanan dari syubhat, dari hal yang haram. Setelah itu wa hifdzi farji, dan aku menjaga kemaluanku.
Aku nggak meletakkannya di tempatnya yang haram. Wa qawli bisidq, dan perkataanku dengan kata-kata yang jujur. Ya, dia nggak suka bohong berarti Luqman ini. Wa wafai bi ahdi, dan aku selalu menepati janji-janjiku. Wa takrimati dhaifi, dan aku juga memuliakan tamu-tamuku. Wa hifdzi jari, dan aku menjaga tetanggaku dari tanganku. Maksudnya aku nggak mengganggu tetanggaku. Wa hifdzi jari wa tarki ma la ya'nini, dan aku tidak mengerjakan segala apapun yang tidak bermanfaat bagiku. Ya, maka ini kalau kita lihat, semuanya ini adalah sunnah di agama kita yang disebutkan oleh Luqman ini. Mungkin tapi mereka beda syariatnya dengan kita, tapi kurang lebih semua ini diperintahkan di dalam agama kita, agama Islam. Jadi Luqman Al-Hakim diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semena-mena diberikan hikmah tanpa ada sesuatu yang enggak dikerjakan oleh Luqman. Tetapi beliau itu menjaga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah. Dan setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur itu adalah ketika kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan awamiruhu, semua perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Wajtinab nawahi, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting buat kita untuk belajar halal haram. Apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang disunnahkan, apa yang dimakruh, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Kalau enggak, kita enggak bakal tahu gimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu bukan hanya dengan diucap alhamdulillah, alhamdulillah. Ya betul, itu bersyukur, tapi masih kurang. Syukur itu harus 3. Yang pertama di lisan, yang kedua di hati, mencintai Allah, ya kan? Karena segala nikmatnya. Setelah itu diamalkan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bisa dibilang bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia akan mendapatkan manfaatnya buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Juga di ayat yang lain, wa may yahtadi fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, yang mengerjakan segala sesuatu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia untuk dirinya sendiri. Hidayah itu untuk dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita diberikan, pandangan yang kita diberikan, tangan yang diberikan kita, lengkap tangan kita, lisan kita, ketika kita tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Kaya dan Maha tidak butuh kepada kita. Di ayat yang lain juga Allah bilang, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap lini. Setiap segala kebutuhan kita, segala hawaij, segala hajah kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah itu apa? Sangat tidak butuh kepada kita sama sekali. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu Maha Kaya lagi Maha terpuji. Masuk kita ke
wasiat yang pertama di sini. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia mengatakan dengan perkataan yang sangat lembut. Ini perkataan ini harus kita sebagai orang tua mengatakan perkataan ini kepada anak-anak kita. Minimum 1 kali seumur hidup. Jangan sampai kita gak wasiatkan ini kepada anak-anak kita. Ya bunayya, kata Luqman dengan perkataan yang lembut, dia mengatakan kepada anaknya, wahai, kalau di bahasa kita itu wahai wahai anakku sayang, wahai adinda, atau dengan kata-kata yang lembut lah, ananda, seperti itu. Ini dengan bahasa kita. Ya bukan kita panggil dengan kasar lalu kita nasihatin, bukan seperti itu, tapi dengan penuh rasa kasih sayang, rasa cinta. La tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalau menasehati orang, kalau orang itu nggak sayang sama kita, beda rasanya sama seseorang yang dinasehati sama yang dia cinta, beda. Jadi anak-anak itu ketika dia cinta sama orang tuanya, maka nasihat itu akan masuk ke dalam hatinya dengan mulus. Tetapi beda kalau misalkan dia dinasehati oleh guru yang baru dia kenal, misalkan dia baru masuk sekolah dinasehati oleh guru. Itu ya, nasihat itu ya kurang lebih lah. Kadang didengar, kadang enggak ya. Tapi kalau sama orang tua yang dia cintain, dia senang dari kecil ya kan, dirawat ya kan. Anak itu kan cinta dengan orang tuanya. Ya, kalau kita lihat anak-anak yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mereka sangat taat kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang apa dia kerjain. Nah begitulah, makanya kenapa kita harus memberikan nasihat ini di waktu anak-anak kita masih kecil. Jangan anak kita sudah besar kita lupa menasehati nasihat yang sangat penting ini. Karena ini nasihat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. La tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Syirik ini apa artinya? Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syirik itu ada syirik yang umum, ada syirik yang khusus. Syirik yang umum adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Taswiyatullah bimakhluk. Taswiyatullah bimakhluk, bimakhlukatillah. Menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di ta'rif yang khususnya, khas, ta'riful khas, atau pengertian yang khususnya tentang kesyirikan adalah taswiyatullah bi ghairillah, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rububiyahnya berarti dalam rububiyahnya. Dalam rububiyah itu maksudnya Allah yang sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pengatur semuanya perkara kita, itu rububiyah. Berarti menyamakan Allah. Kalau ada pencipta selain Allah, kita bilang berarti itu kita syirik dalam rububiyah. Ada yang memberikan rizki selain Allah, itu namanya syirik dalam rububiyah. Dan syirik yang khas, yang dalam uluhiyah, yaitu menyamakan Allah, menyerahkan peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Ketika kita sholat, ada niat kita disisipin, kita pengen dilihat orang lain, itu udah masuk ke kesyirikan. Ini riya, syirkul asghar. Walaupun dia syirik yang kecil, tetapi dosanya juga termasuk dosa paling besar. Yang pertama syirkul akbar. Syirkul akbar ini gimana cara membedakannya dengan syirkul asghar? Syirkul akbar ini ketika yang tadinya dipalingkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah atau tawakal, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau cinta, mahabbah, ya. Yang banyak ini ibadah-ibadah ini kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi syirkul akbar.
Syirik besar yang dimana syirik besar ini kalau kita mati di atasnya, maksudnya kita masih punya dosa syirik besar ini, maka Allah gak akan ampuni dosa kita dan kita akan kekal di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan kebalikannya, kalau syirkul asghar itu hanya menyampaikan kepada syirkul akbar, wasilah. Jadi ketika ada sesuatu perbuatan yang menyampaikan wasilah ila syirkil akbar, menyampaikan kepada syirk al-akbar, kepada syirk yang besar, syirik yang besar. Jadi segala wasilah yang menyampaikan kepada syirkul akbar itu menjadi syirkul asghar. Makanya kalau kita lagi sholat, kita pengen dilihat sama orang lain, walaupun niat awalnya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi disisipi niat untuk dilihat orang lain, maka itu menjadi syirkul asghar. Kalau kita biarkan, kita gak lawan niat ini, yang tadinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gak lawan kembali untuk Allah, maka ini bisa menjadi syirik besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Ya, dosa besar apapun bisa Allah ampuni, membunuh, zina, maling dan lain-lain itu bisa Allah ampuni tanpa kita bertaubat. Bisa, ya. Bukan berarti pasti diampuni, bisa diampuni oleh Allah. Tetapi kalau syirkul akbar tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan bisa mengampuni segala dosa yang di bawah syirkul akbar. Itu berarti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirkul asghar, syirik yang kecil, tidak masuk ke dalam ayat ini. Padahal sebetulnya ulama juga ada dua pendapat. Ada yang bilang syirkul asghar itu masuk di dalam ayat ini. Ini lebih ngeri lagi. Kalau syirkul asghar seperti riya masuk ke dalam ayat ini, siapa dari kita yang bisa selamat dari riya? Ini sulit, ya. Bahkan para tabi'in, ya, para salafus saleh, mereka itu ada yang bilang, aku memperbaiki niatku ini 20 tahun. Untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala 20 tahun. Bukan 1-2 hari, 20 tahun. Subhanallah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat agung. Gimana gak agung? Allah yang menciptakan kita, ya kan? Allah yang memberi kita rezeki, mata kita, tangan kita, hati kita, pendengaran kita. Setelah kita besar, kita udah punya kekuatan, yang tadinya kita lemah, gak punya apa-apa, bergerak aja gak bisa, digerakkan sama orang tua kita. Lalu setelah besar bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah mempersembahkan ibadah li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk diibadahi karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi kita segala nikmat, segala rezeki. Allah yang menjaga kita dari segala kesulitan. Ya, maka Allah sangat berhak untuk mendapatkan ibadah dari kita, dan hanya Allah yang berhak. Tidak ada yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ibadah dari segala hambanya. Ini perumpamaan yang gampang kita cerna. Contohnya misalkan kita punya pembantu, ya kan, atau pegawai, ya. Kita kasih dia rumah, kita kasih tempat tinggal, kita kasih dia baju. Dia nggak punya baju, kita kasih baju. Dia gak punya makanan, kita kasih makanan. Kita kasih gaji dia. Dia butuh apapun kita penuhi. Lalu dia kerjanya sama orang tetangga sebelah, sama toko sebelah kita. Gimana? Ya, ini perumpamaan yang sangat sampai dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi inilah perbedaan Islam dengan agama-agama lain, Nasoro, Yahudi, ya. Bahkan kita melihat akhir-akhir ini ada orang-orang yang memberikan maklumat, ya, perbincangan di depan umum antara Islam dengan Nasoro misalkan.
Ini pemuka agama yang Islamnya ini, Muslimnya ini. Lalu yang Nasoro juga pemuka agama, pendeta. Yang satunya ustaz, yang satunya pendeta. Lalu mereka berbincang seakan-akan agama Islam ini mirip dengan agama Kristen. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Seakan-akan agama kita yang agama tauhid, mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disamakan dengan agama lain, Kristen contohnya, atau Yahudi dan lain-lain. Sangat jauh ya jemaah. Betul, memang mereka ada yang menganggap Tuhan mereka itu satu. Ya. Mereka bilang Allah, kalau mereka bilang Allah mereka itu satu. Lalu ada tiga. Jadi dari satu ada tiga. Itu filsafatnya mereka akhirnya membuat orang-orang bingung. Dari satu jadi tiga. Katanya di dalam satu itu ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Maria, atau ada yang lain lah, macam-macam ini perbedaan pendapatnya. Ya. Bahkan di kita itu apa perbedaannya yang sangat jelas, yang sangat nampak. Allah itu tidak disamakan dengan segala hambanya. Ini kan hamba-hamba Allah semua. Ya. Isa bin Maryam alaihissalam, nabi kita yang mulia itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Maryamnya juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Roh Kudus itu malaikat Jibril, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini apa boleh kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Ini syirkul akbar kalau kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini titik perbedaannya agama Islam dengan Nasrani. Di mana Allah Subhanahu wa taala, kita hafal semua surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya kan? Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga di ayat yang lain kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini perbedaan yang sangat besar di antara agama Islam ini dengan agama-agama yang lain, di mana agama yang lain tidak ada yang menyembah hanya satu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Mereka semua menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka tuhankan. Bukan Tuhan aslinya, batu, salib, orang, manusia, atau mayit, atau malaikat, atau api. Itu semua peribadatan yang mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syirka la dzulmun adzim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang lain, alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang, ini Allah bilang orang-orang ini orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa dari kita yang tidak ada kezaliman di dirinya? Pasti kita ada menzalimi orang lain, menzalimi Allah Subhanahu wa taala, atau menzalimi diri kita sendiri maksudnya. Pasti ada. Tapi bukan gitu kata Rasulullah SAW. Zulm di sini maksudnya adalah kesyirikan kata Rasulullah SAW. Jadi maksudnya ini adalah orang-orang yang tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kesyirikan. Siapa orang-orang ini? Ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menegakkan tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keamanan ini di darah ini, di dunia dan akhirat. Dan wasiat yang selanjutnya dari Luqmanul Hakim adalah wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah wasiatkan
kepada manusia, seluruh manusia, al-insana biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan kita agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Maksudnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di ayat yang lain kata Allah di ayat selanjutnya, wala taqul la uffin. Janganlah kamu berkata kalau dalam bahasa kita aja jangan. Apalagi bilang tidak, ya, apalagi membangkang, apalagi marah-marah kepada orang tua kita, mengangkat suara, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut. Dan juga di sini di ayat ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah menyapih kita dalam 2 tahun. Setelah kita dilahirkan oleh ibu kita dengan susah payah, ya, wahnan ala wahnin, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, kelemahan di atas kelemahan. Ditafsirkan oleh para mufassirin juga juhdan ala juhdin, perjuangan di atas perjuangan. Juga ditafsirkan yang lain juga dha'fan ala dha'fin, kelemahan di atas kelemahan, kesusahan di atas kesusahan. Dalam 2 tahun, ibu kita itu mengandung kita 2 tahun sampai menyapih kita 3 tahun total. Dia 30 bulan. Di ayat yang lain itu kata Allah Subhanahu wa taala, 30 syahra, 30 bulan. Maka di sini pendapat para sahabat atau para ulama bahwa totalnya itu 30 bulan. Jadi masa kandungan yang paling singkat itu adalah 6 bulan. Kenapa? Karena sisanya adalah 24 bulan. 24 bulan itu kita disusui oleh ibu kita 2 tahun. Ya, jadi masa kandungan yang paling singkat adalah 6 bulan. Anishkurli, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, setelah itu baru kepada kedua orang tua kalian. Waliwalidayka ilayyal masir. Maka juga suatu bentuk syukur kita kepada kedua orang tua kita adalah kita selalu mendoakan kedua orang tua kita dalam setiap hari. Jangan kita putus doakan orang tua kita, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita baca dalam sholat kita, dalam sujud kita, boleh kita rubah jadi jamak. Rabbana ighfir lana waliwalidina. Kita rubah itu jadi jamak. Jadi kita doakan semua orang jamaah yang ada di sekitar kita, kaum muslimin, orang tua mereka kita doakan. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum. Kita rubah, yang tadi warhamhuma jadi warhamhum, dan rahmati mereka ya Allah, mereka semua kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Ini salah satu bentuk juga berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga bisa juga kita kerjakan amalan yang lain seperti bersedekah untuk orang tua kita, infak, umroh, haji, ya. Adapun amalan seperti membacakan Al-Fatihah itu tidak sampai kepada kedua orang tua, ya. Ada perbedaan pendapat para ulama, tetapi yang paling rajih tidak sampai. Bacaan Al-Quran itu hanya mendapatkan orang yang hidup, yang mendapatkan pahalanya lah orang yang hidup. Adapun orang yang mati tidak sampai bacaan Al-Quran. Ini pendapat yang paling rajih. Wa ilayyal masir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepadakulah kalian kembali. Maksudnya kamu akan aku ganjar dengan pahala yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kenikmatan yang kekal di surga nanti. Ilayyal masir. Kalian kalau berbuat buruk juga akan aku ganjar, akan aku balas dengan azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan tauhid, kita yakin orang-orang yang bertauhid mereka akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang menegakkan tauhid,
Allah akan masukkan dia ke surga tanpa hisab, langsung, tanpa azab wala hisab. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka orang-orang tua kalian ini bersungguh-sungguh untuk mengajak kalian untuk berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, janganlah kalian taati mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka, padahal mereka udah nyuruh buat kesyirikan ini di sini. Pergaulilah mereka dengan baik di dunia ini. Maksudnya yang sopan kepada kedua orang tua kita. Kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang-orang yang kita sayangi dengan cara yang baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah orang-orang, jalannya orang-orang yang bertaubat, yang selalu kembali kepadaku, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Maksudnya akan Allah ganjar di yaumul jaza, di hari pembalasan nanti. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai ananda anakku, jikalau di bumi ini ada sebiji atom debu, itu mithqala habbatin min khardal. Khardal itu biji atom atau debu yang paling kecil. Fatakum fi sakhratin, jika dia berada di dalam batu, au fis samawati, atau di 7 lapis langit, au fil ardi, atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya di yaumul qiyamah nanti. Maksudnya segala amalan kita, kecil ataupun besar, akan Allah datangkan di yaumul qiyamah nanti. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah maha lembut, maha mengetahui segala terperinci apa amalan yang kita perbuat. Latifun khabir, khabir itu rinci, dakik, mengetahui segalanya itu dengan terperinci. Sampai daun yang jatuh dari pohon itu, kapan jatuhnya sudah Allah takdirkan, sudah Allah tuliskan, semua itu ada di catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkanlah salat. Maksudnya tegakkan salat apa? Jaga waktunya, jangan sampai keluar dari waktunya. Jaga hududnya. Apa syarat-syaratnya salat, syarat sahnya salat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dijaga semua. Dan jaga salat ini dimanapun kau berada, ya. Ittaqullaha haitsuma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kata Rasulullah SAW, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada hal-hal yang baik. Wa'mur bil ma'ruf, ajak manusia ke ketaatan kepada Allah. Wanha 'anil munkar, dan peringatkanlah manusia dari perbuatan mungkar, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringati manusia dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan cara yang baik, cara yang benar, dan dengan nasihat yang baik, wal mau'izatil hasanah. Setelah itu kata Allah apa? Wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Kenapa Allah bilang kita disuruh bersabar atas apa yang menimpa kita? Karena orang-orang yang menasehati ke jalan kebaikan dan menjauhi dari kemungkaran, itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan gangguan dari manusia. Kalau mereka mengingatkan para manusia, pasti mereka akan mendapatkan gangguan dari manusia. Maka mereka diperintahkan untuk
bersabar karena mengajak ke yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang mungkar. Dan yang terakhir di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha." Sebelumnya juga kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang dari kalian ini melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini untuk orang-orang yang mampu, seperti orang tua merubah anaknya, pemerintah merubah masyarakatnya, ya, dengan tangannya, dengan kekuatan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, barang siapa yang tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisan. Nasihatin, kasih kata-kata yang baik. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan barang siapa yang enggak mampu juga, maka hendaklah dengan hatinya dia ingkari. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian adalah iman yang terlemah. Kalau kita mengingkari hanya dengan hati kita, berarti iman kita adalah iman yang terlemah. Kita jangan mau sebetulnya jadi orang yang imannya terlemah, ya. Tetapi jangan sampai kita tidak termasuk orang yang imannya terlemah pun. Jadi kalau kita melihat kemungkaran di sekitar kita, harus kita minimum kita ingkari di hati kita. Kita doakan hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah beri kita hidayah dan mereka. Jadi kita doakan terus mereka, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di sini, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kalian angkat pipi-pipi kalian, ya. Dan jangan kalian berjalan dengan sombong. Maksudnya kita disuruh tawadhu, jangan sombong, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak mencintai atau tidak suka kepada orang-orang yang mukhtal al-fakhur. Ini orang-orang yang sombong dua-duanya, yang berbangga diri. Yang pertama yang sombong, yang kedua yang berbangga diri, ya. Karena orang ada sebiji atom aja kesombongan di hatinya, itu tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan para sahabat ada yang nanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku suka kalau pakai bajuku yang putih, yang bagus, sendalku yang bagus. Apa itu kesombongan?" Kata para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang sombong itu adalah ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini yang namanya sombong. Jadi kalau ada orang yang sedikit-sedikit gimana gayanya dibilang sombong, apa yang membedakan? Ya ini yang membedakan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan tengah-tengahlah dalam kalian berjalan, jangan jalan terlalu pelan, jangan jalan terlalu terburu-buru. Orang yang sholat datang ke saf-saf sholat mereka, datang dengan waqar, dengan kemuliaan, jangan lari-lari. Kalau ketinggalan sholat masih bisa tambah rakaatnya, gak ada masalah. Jangan kita berlari-lari mengejar saf sholat, jangan, gak boleh ini, ya. Ini banyak yang salah pemahaman kaum muslimin. Tetap tenang, walaupun jamaah itu selesai, kita sholat sendiri. Insya Allah Allah tetap tuliskan kita tetap sholat berjamaah dengan jamaah itu kalau kita memang ada uzur telatnya. Jadi gak usah terburu-buru dalam mendatangi sholat atau sesuatu. Dan waghdud min sautik, dan rendahkanlah suara kalian, jangan terlalu tinggi, jangan teriak-teriak yang gak ada manfaatnya, jangan mengganggu orang lain. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling Allah gak suka itu adalah suaranya hamir. Hamir itu jamak dari himar. Himar itu keledai. Keledai itu kalau dia melengking suaranya di malam hari, itu kita disuruh minta perlindungan dari syaitan. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu dengar suara kokokan ayam, mintalah fadlullah, mintalah karunia Allah Subhanahu wa taala.
bilang kalau kita dengar suara kokohan ayam berarti dia melihat malaikat. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bilang begitu, doa sama Allah. Kalau kita mendengar suara lengkingan keledai, mungkin di sini nggak ada ya, atau gonggongan anjing, ya, kita minta perlindungan dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bilang seperti itu. Ya. Ini yang demikian kayaknya, yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk diri Anda sendiri dan untuk jamaah sekalian. Ini belum masuk syuruk kayaknya, 10 menit lagi. Mungkin bisa dilanjut zikir pagi. 10 menit lagi mungkin kita bisa sholat duha insyaallah ta'ala. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan sudah mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.